Kitab Kakawin Kidung hingga Babat yang ditulis mengisahkan Gajah Mada saat telah memegang jabatan strategis di Majapahit. Profesor Muhammad Yamin dalam bukunya yang berjudul Gajah Mada, terbitan Balai Pustaka tahun 1960, menyebutkan bahwa tokoh ini berasal dari daerah di antara Sungai Brantas di kaki Pegunungan Kawi, Arjuna. Menurut Yamin, Gajah Mada merupakan seseorang berdarah rakyat biasa dan lahir tahun 1300-an. Sementara itu, sebuah lontar berjudul Babat Gajah Mada yang tersimpan di Perpustakaan Lontar Fakultas Sastra Universitas Udayana Bali menyebutkan orang tua Gajah Mada berasal dari wilayah yang bernama Lemah Surat. Namun Gajah Mada sendiri dilahirkan di barat daya Gunung Semeru di sebuah desa bernama Mada. Karena kedua orang tua Gajah Mada telah menjadi Brahmana dan telah meninggalkan cara hidup keduniawian, maka bayi Mada ditinggalkan di balai agung desa tersebut, sementara mereka sendiri pergi ke gunung. Mada kemudian dipungut oleh seorang pemimpin desa. Demikian isi lontar Gajah Mada tersebut. Karena tidak bernama, bayi itu kemudian ketika besar disebut sebagai Jaka Mada, yang artinya pemuda dari desa Mada. Jejak masa kecil Gajah Mada muncul dari desa Modo atau kini Lamongan, Jawa Timur, yang di masa Majapahit menjadi bagian dari wilayah bernama Pamotan. Daerah Pamotan sendiri diyakini sudah ada cukup lama, ratusan tahun sebelum Majapahit berdiri. Merdeka.com pernah menurunkan sebuah penelusuran terhadap sebuah situs kuno yang dianggap menjadi jejak sejarah Gajah Mada. Hingga kini, sebuah tanah tinggi atau siti hinggil yang berupa punden berundak diyakini oleh masyarakat sekitar sebagai tempat di mana Jaka Mada mengawasi kerbau maupun kambingnya. Di tahun 1974, S. Jatilaksana dalam prosanya yang berjudul Gajah Kencana Manggala Majapahit, terbitan UP Margajaya Surakarta, mengawalinya lewat pertemuan Dipa, nama kecil Gajah Mada, dengan seorang Brahmana di usia masih 7 tahun. Pertemuan tidak sengaja itu akibat seekor ular besar siap menyerang sang Brahmana muda yang sedang berjalan, namun berubah fokus ke arah ternak Dipa yang lepas dan sedang dikejar oleh sang pengembala. Dalam awal prosa itu digambarkan Dipa kecil bertubuh pendek, bermata bulat, bermental sudra, dan selalu takut berbuat salah, baik tindakan atau kata-kata, akibat sering mendapat hukuman dari penguasa desa Mada yang menjadi tuan asuhnya. Dari Brahmana tersebut, Dipa mendapat pengajaran banyak hal, di antaranya tentang arti penting tapa brata hingga kepandaian olah tubuh. Namun yang paling utama adalah sikap tegas dan hilangnya kasta karena ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuanlah yang membuat manusia tidak lagi dipandang dari kasta mana. Brahmana itu bernama Anuraga,
yang memiliki nama asli Kuda Anjampiani. Ayahnya tewas dalam konflik awal Majapahit hingga akhirnya memutuskan menjauhkan diri dari dunia politik dan menjadi Brahmana pengembara. Dia berusaha menyamarkan jati diri bahwa dia sesungguhnya keturunan perwira militer hebat bernama Ranggalawe, sekaligus cucu politisi ulung Arya Wiraraja. Kisah Ranggalawe bisa Anda simak dalam video yang linknya kami cantumkan dalam kolom deskripsi di bawah ini. Karena merasa berhutang budi, Anuraga memberikan sejumlah pengetahuan yang dimilikinya kepada Dipa. Anak Ronggolawe itulah yang agaknya banyak menginspirasi Gajah Mada secara religius dan spiritual di kemudian hari. Kita para raton memunculkan Gajah Mada dalam usaha menyelamatkan Raja Jayanegara dari pemberontakan Rakuti. Di masa itu, usianya masih belasan tahun, namun telah menjadi kepala regu pasukan Bayangkari. Bersama regu kecilnya yang rata-rata berusia muda juga, Mada berinisiatif melarikan Raja Jayanegara keluar kota raja secara diam-diam. Hal ini dilakukan karena saat itu tidak diketahui lagi mana kawan mana lawan. Meski pelarian ke desa Bedander termasuk sangat rahasia, namun nyatanya dia terpaksa membunuh seorang anggotanya karena dicurigai sebagai mata-mata Rakuti yang menyusup ke pasukan Bayangkari. Atas pengalaman inilah kemudian hari Gajah Mada membangun pasukan Bayangkari sebagai pasukan elit khusus dan bahkan bertanggung jawab langsung pada dirinya sebagai Mahapatih yang bertugas sebagai Perdana Menteri, bukan kepada Panglima Angkatan Bersenjata Majapahit Raklian Tumenggung Lembu Nala. Bertentangan dengan apa yang telah diuraikan sebelumnya, sebuah prasasti yang ditemukan di Singasari, Malang bertarik tahun 1351 Masehi menunjukkan hal yang berbeda. Prasasti Singosari itu dikeluarkan sendiri oleh Mahapatih Gajah Mada dalam rangka titah membangun bangunan suci atau caitya untuk tokoh yang sudah meninggal. Dalam hal ini adalah Raja Kertanegara yang gugur bersama patihnya Empu Raganata sekaligus para Brahmana Siwa dan Buddha akibat serangan Jayakatwang. Tentu hal ini mengherankan jika Gajah Mada memang berasal dari kaum Sudra. Jika kita memiliki kakek, pasti kitalah yang membangun cungkup makamnya, bukan tetangga kita yang tidak memiliki hubungan darah. Demikian juga halnya Gajah Mada. Jika Kertanegara bukan leluhurnya, pasti dia tidak akan membangun bangunan penghormatan tersebut. Namun bisa saja pembangunan itu sebuah nadar atau penghormatan karena sesuatu, walaupun Gajah Mada tidak memiliki hubungan darah dengan Kertanegara. Arkeolog Universitas Indonesia Profesor Agus Arismunandar membuka kemungkinan bahwa apa yang dilakukan Gajah Mada dalam rangka memberi penghormatan
atas kesamaan cita-cita, yakni gagasan Persatuan Mandala Nusantara. Gajah Mada dan Kertanegara agaknya sama-sama ingin meneruskan sistem yang diterapkan Kerajaan Buddha di abad ke-7 bernama Kerajaan Sriwijaya yang mampu memiliki wilayah kekuasaan luas di Asia Tenggara dan bahkan menjadi salah satu pusat studi agama Buddha terkemuka di dunia. Dengan demikian, jika Kertanegara adalah leluhurnya, maka jelaslah Gajah Mada bukan sudra, melainkan berdarah bangsawan. Beberapa sejarawan yang menggali Serat Pararaton menemukan kemungkinan bahwa ayah Gajah Mada bernama Gajah Pagon, saudara Dyah Wijaya yang tertusuk tombak di pahanya dalam pertempuran melawan Jayakatwang. Gajah Pagon dititipkan ke seseorang sesepuh di Pandaan Pasuruan. Ketika sembuh, Gajah Pagon diduga kemudian menikah dengan perempuan lokal dan memiliki anak bernama Gajah Mada. Namun jika menggunakan pendapat ini, masih dengan menggunakan dasar Serat Pararaton, bukankah aneh bila Gajah Mada malah mengawali karirnya sebagai kepala regu Bayangkari berpangkat bekel yang kira-kira jika dengan menggunakan ukuran sekarang setingkat kopral atau maksimal sersan tersebut? Bukankah jika Gajah Mada memang keturunan bangsawan, harusnya dia sudah sejak awal mendapat posisi lebih terhormat? Bahkan jika Gajah Mada masih berdarah Kertanegara, rasanya tidak mungkin bangsawan seperti Rakembar, Trabanyak, Jabung Tarewes, dan Lembu Peteng berani mengganjal karir Mada di hadapan Tribuana Tunggadewi yang masih satu leluhur dengan Gajah Mada. Meski demikian, kami mendukung jika ada penulis prosa yang mencoba mengangkat asal-usul Gajah Mada dalam versi bangsawan sebagai bahan wacana baru bagi kita semua. Lepas dari segala pertanyaan tentang asal-usul Gajah Mada yang masih misteri dan samar-samar, Kakawin Negara Kertagama Pupuh 70 dengan jelas menyebut betapa terpukulnya Hayam Wuruk mendengar kabar sakitnya Gajah Mada di tahun 1285 Saka. Hayam Wuruk hanya terpaku diam di dalam pura mengingat jasa-jasa besar Sang Mahapati yang telah mencurahkan seluruh hidupnya untuk memajukan Majapahit. Setahun kemudian, Gajah Mada meninggal dunia sehingga membuat Hayam Wuruk mengalami kesedihan luar biasa dan nyaris putus asa. Negara Kertagama yang ditulis saksi mata langsung peradaban Majapahit, yakni Empu Prapanca, mencatatkan dalam Pupuh 12 bahwa sosok Gajah Mada adalah orang yang tenang, teguh dalam menjalankan tugas negara, bijaksana, jujur namun cerdas, sekaligus lihai berbicara. Jika menyimak catatan negara Kertagama ini, agaknya Gajah Mada bukanlah sosok yang meledak-ledak atau mudah marah seperti yang digambarkan selama ini. Sebagai negarawan, Gajah Mada agaknya lebih mirip politisi ulung berpembawaan tenang penuh karisma. Sejumlah pupuh negara Kertagama yang lain menggambarkan pribadi Gajah Mada di luar tugasnya sebagai pejabat. Gajah Mada adalah sosok yang tidak membeda-bedakan kasta, dermawan, dan suka beramal, sekaligus sangat religius. Dia menjalani hari-hari spiritualnya di tanah kasugatan Buddha, pemberian raja, yang juga menjadi tempat tinggalnya sendiri di Mada Karipura, sekitar Probolinggo atau Pasuruan sekarang. Banyaknya peninggalan dokumen-dokumen kuno hingga prasasti tua yang menyebut nama Gajah Mada membuktikan bahwa tokoh ini benar-benar ada dan nyata, meski asal-usulnya masih misteri hingga sekarang.